Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai perkuliahan pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa saya akan jelaskan sedikit tata tertib untuk perkuliahan ini. Nanti silahkan kalian simak bagi yang baru bergabung minggu ini atau baru masuk pada pertemuan ini. Oke, ini adalah tata tertib yang akan kita lakukan selama perkuliahan daring ini, terutama yang dari saya. Saya tidak tahu kalau dari dosen lain ya, mungkin ada berbeda atau sama. Yang pertama, kita akan wajib mengisi absensi saat perkuliahan, artinya saat Zoom ini. Tetapi selama 3 minggu ini saya akan berikan kelonggaran, bisa absen setelah perkuliahan ya. Tetapi wajib absen selama perkuliahan saja. Jadi setelah perkuliahan selesai, absensi akan ditutup. Nah, kemudian kedua, wajib membuka kamera. Saya tidak meminta membuka kamera sepanjang perkuliahan karena pasti alasannya akan memakan kuota yang banyak untuk kalian. Atau mungkin juga ada gangguan signal dan segala macam, banyak alasan. Nah, diharapkan wajib membuka kamera 10 menit di awal dan 10 menit di akhir perkuliahan. Tujuannya apa? Supaya kita akan men-screenshot atau mengambil foto sebagai bukti dari perkuliahan. Karena sekarang pelaporan perkuliahan itu tidak hanya cukup dengan absensi, perkuliahan daring ya, tetapi juga harus disertai dengan screenshot daripada perkuliahan. Nah, makanya itu diharapkan wajib membuka kamera ya. Oke, kemudian selanjutnya mahasiswa wajib mematikan mikrofon pada saat masuk aplikasi Zoom supaya tidak mengganggu teman-temannya, apalagi yang masuk aplikasi Zoom-nya terlambat ya. Pada 2 minggu ini saya buka aplikasi Zoom-nya 10 menit ke belakang dari yang seharusnya, supaya tidak ada yang masuk di tengah-tengah ya, tetapi masih ada yang masuk lewat dari 10 menit. Tolong di-mute atau dimatikan mikrofonnya saat masuk, atau di-setting dulu sebelum masuk itu mikrofonnya sudah mati ya, sehingga tidak mengganggu suara-suara yang tidak jelas sehingga mengganggu perkuliahan. Nah, kemudian selanjutnya peraturannya, kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan pendapat selama perkuliahan daring ini dipersilahkan ya, tidak ada larangan selama itu masih dalam koridor akademik, tetapi syaratnya yang paling utama adalah harus menekan tombol raise hand dulu supaya saya tahu siapa yang mau bertanya. Silakan cari di aplikasi Zoom ini tombol raise hand seperti apa ya. Karena kalian sudah kuliah selama 1 tahun secara daring, harapannya sudah tahu di mana tombol raise hand, di mana tombol mematikan mikrofon, di mana tombol membuka kamera atau menu ya. Menu membuka kamera, mikrofon, dan raise hand sudah tahu pada aplikasi Zoom. Nah, selanjutnya pada minggu yang pertama itu sudah disampaikan bahwa ada tugas perorangan. Harapan saya semuanya mengerjakan tugas. Nanti setelah ini kita cek berapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas. Kalau minggu yang lalu baru 14, meskipun sebenarnya harus mengumpulkannya terakhir tanggal 9 September ya. Oke lah, saya kasih kelonggaran sampai hari ini. Nanti kita cek apakah semuanya sudah mengumpulkan tugas dari minggu pertama itu atau belum. Nah, hari ini langsung saya tutup karena ini sudah 3 minggu ya sebenarnya dari yang kemarin. Nah, itu. Jadi tolong yang belum mengumpulkan tugas siapkan tugas. Setelah pengecekan nanti saya buka sampai beberapa jam, kemudian diupload tugasnya. Tugasnya apa? Harus lihat lagi perkuliahan yang lalu, yang minggu pertama. Jangan tanya saya, Bu, apa tugasnya? Berarti kan tidak membaca atau tidak melihat videonya. Seperti itu. Silahkan saja. Kemudian yang paling penting, saya ingatkan terus ini ya, karena sering terjadi nih zaman online ini.
wajib mengikuti ujian. Saat ujian atau jam ujian, itu harus ikut ujian. Jangan ada ketika keluar nilainya mengatakan, "Bu, kenapa saya nggak ada keluar nilainya?" Ketika dicek itu tidak ada, memang dia mengikuti ujian. Kemudian ada lagi yang beralasan, "Bu, saya sudah submit. Kenapa kok nggak ada?" Ya saya juga nggak tahu, karena ini sistemnya daring ya, dia masuk sendiri. Kalau kalian submit, dia masuk. Kalau kalian tidak submit, tidak masuk, seperti itu ya. Jadi tolong dicek lagi, kalau ragu-ragu apakah bahan ujian atau bahan tugasnya tidak masuk, silahkan submit berkali-kali. Karena saya akan bisa melihat, nih kalau namanya sama kan nggak mungkin saya kasih nilainya 3 ya, itu artinya dia mensubmit berkali-kali, seperti itu. Karena dia akan masuk secara otomatis. Jangan sampai kalau memang tidak ada namanya, terus protes, seperti itu. Ada beberapa, sering, setiap semester tuh sering saya temui, tidak ada mengumpul tugas, tidak ada mengumpul ujian dengan alasan, "Saya sudah submit Bu, mungkin gangguan kendala sinyal dan segala macam." Saya tidak tahu masalah itu ya, itu masalah kalian ya. Nah, makanya itu saya beri waktu bisa submit berkali-kali, supaya saya bisa seleksi yang mana. Seperti itu ya, selama masa waktu yang ditetapkan untuk ujian dan tugas. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali, saya juga tidak bisa menolongnya ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan ada lagi protes setelah nilai keluar tuh tidak ada ujian atau tidak ada tugas dengan berbagai alasan, karena memang tidak ada alasan lagi. Kalau nilainya sudah keluar tuh sudah artinya habis sudah ya, tidak ada protes lagi. Hal yang lainnya, kalau kalian masih ragu-ragu, sudah submit tugas, sudah submit ujian 3 kali, 4 kali gitu kan di link itu, silahkan di-screenshot sebagai bukti. Nah, ini nanti ketika ketika kalian protes misalnya nih tidak keluar nilainya, "Ini Bu, saya ada screenshot-nya, ini submit," seperti itu. Nah, bisa jadi salah link atau bisa kemana saya nggak tahu juga, supaya bisa ada buktinya, seperti itu, supaya bisa dicek. Jangan tidak ada buktinya, kemudian protes, kemudian, meminta keringanan dan segala macam, itu ada pengalaman nih. "Boleh nggak saya Bu mengumpul tugas lagi? Sudah keluar nilai," itu tentu tidak bisa mengumpul tugas lagi, diulang lagi tidak bisa sama sekali ya, kalau buat saya ya. Karena buat apa, nilainya semua udah dikumpul, seperti itu. Kenapa kita harus hanya menunggu satu orang saja, supaya teman-temannya lambat nilainya jadinya, karena hanya menunggu satu orang, tidak ada toleransi ya. Kalau sudah nilai keluar, apalagi nilai semua dosen keluar, tuh tidak ada lagi protes-protes ya. Nah, gitu. Jadi itu sudah nilai kalian, makanya sebelum ujian, pada saat ujian atau beberapa saat setelah ujian kalau ragu-ragu tadi, belum ngumpul tugas, belum ngumpul ujian, silakan di-submit ke link-nya berkali-kali, mau 10 kali silahkan ya, yang penting ada namanya situ. Jadi, itu. Sama juga dengan absen. Absen ini sering terjadi juga, ketika dilihat tidak ada di absen ya, itu alasannya macam-macam juga, saya begini, saya begitu. Silahkan absen berkali-kali ya, kalau mau ragu-ragu sinyalnya buruk atau apa, silahkan 2 3 kali absen kan, yang penting namanya sama ya, bukan ngabsenkan temannya, itu maksud saya. Kalau namamu silahkan, nanti kan dilihat, nggak mungkin apa namanya, supaya takutnya satu nggak masuk, yang lainnya bisa masuk gitu ya. Karena secara daring kita nggak tahu banyak masalahnya apa aja gitu. Nah itu perkuliahan daring ya. Jadi, ini adalah tata tertib yang akan kita, jalankan selama perkuliahan ini terutama dengan saya. Nah, silahkan kalian lihat dan perhatikan seperti itu. Nah, ini tidak ada maksud untuk apa namanya, karena ini berlaku universal ya, peraturan seperti ini berlaku di universitas mana aja dan di negara mana saja. Jadi tidak ada, timpang sebelah atau tidak adil dengan kalian, seperti itu. Jadi ini peraturan yang baku saja, tidak ada yang aneh-aneh ya. Nah, kalau sudah kita lihat tata tertib ini, maka kita akan masuk ke materi. Materi kita pada hari ini adalah materi awan dan hujan. Seperti apa pembentukan awan, seperti apa pembentukan hujan, dan bagaimana dampaknya terhadap pertanian, nanti kita sama-sama belajar. Nah,
perkuliahan terkait ini, sebelumnya kita akan melihat sedikit video supaya kalian memahami seperti apa yang terjadi tentang awan dan hujan ini sebelum kita masuk dalam materi ya, untuk pengkayaan kalian saja. Saya akan putarkan videonya. Rain comes from, or how the clouds are formed. Rain. Jadi sudah ya kalian lihat tadi seperti apa secara singkat hujan, awan itu terbentuk. Nah, selanjutnya saya akan screen share ya terkait bahan materi kita pada hari ini. Terlihat nggak ya? Bisa dilihat ya. Oke, kita mulai dengan awan. Nah, apa itu awan? Semua kalian pasti udah belajar dari SD ya, kalau masalah awan dan hujan. Ini sudah ada di pelajaran biasanya geografi ya di masing-masing sekolah. Itu awan adalah kumpulan massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang tergantung di atmosfer atau yang kita bilang langit biasanya ya, di atas permukaan bumi atau di permukaan planet lain. Jadi sebenarnya awan itu tidak hanya di planet bumi, tapi ada di planet yang lain. Nah, tetapi yang kita pelajari ini tentu di planet bumi atau di permukaan bumi saja ya, tidak di tempat yang lain. Oke. Nah, ini siklus air yang tadi sudah kalian lihat ya. Nah, ini adalah gambaran dari permukaan bumi di mana ada badan air dan pada saat tertentu badan air atau air itu mengalami evaporasi. Kemudian terjadinya tadi kondensasi, ada juga sublimasi dan ada presipitasi. Nah, presipitasi ini yang kita sebut hujan. Kalau sublimasi tadi adalah pembentukan salju ya. Nah, itu kembali lagi ke bumi dan itu terjadi terus-menerus sepanjang masa sampai tidak tahu kapan ya, kita tidak tahu kapan. Ini adalah siklus yang terjadi terus-menerus. Kalau kalian mau belajar lihat video-videonya, kalau susah baca, banyak nih video-videonya seperti apa siklus air atau siklus hujan itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah penjelasannya ya. Apa itu evaporasi? Saya rasa kalian sudah belajar di mata kuliah yang lain ya. Itu udah sering dipelajari. Saya rasa mata kuliah apalagi yang bidang agronomi ya. Agrotek ini sering sekali belajar evaporasi. Yang kita sebut kalau dari tanaman itu kalau yang dari tanaman, kalau yang dari tanah evaporasi. Kalau dari tanaman apa namanya? Karena tanaman, tumbuhan juga mengalami penguapan itu namanya transpirasi ya. Jadi itu adalah penguapan yang terjadi, semua cairan termasuk kita manusia juga mengalami penguapan ya. Makanya kadang-kadang kenapa kita bingung, kita mengalami kulit kering dan segala macam itu karena terjadi penguapan. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan ya. Nah ini berubah bentuk menjadi gas. Nah, penguapan ini biasanya terjadi di bawah suhu didih ya. Jadi tidak ada kondisi yang mendidih saja gitu, tapi di bawah suhu didih juga terjadi. Yang penting ada energi yang membuat dia bisa berubah seperti itu. Biasanya energi sinar matahari. Jadi kalau di tanaman atau di tanah itu yang maksimal terjadi penguapan itu pada saat tengah hari biasanya ya, karena matahari mencapai titik puncaknya. Pada saat itu benda cair melepaskan diri menjadi keadaan gas dan molekulnya harus memiliki tadi energi kinetik yang cukup
untuk mengalami tarik-menarik. Ya, ini kan ke atas ya kalau menguap ya. Jadi kita lihat bagaimana di fisika itu ada terjadi energi kinetik atau kinetis ya. Nah, kalian bisa melihat lagi bukunya, buku fisikanya seperti apa energi kinetis. Di sini tidak dijelaskan secara detail. Nah, pada prosesnya ya, pada proses setelah tadi mengalami penguapan, kita akan masuk yang namanya proses kondensasi ya. Jadi ada proses kondensasi. Nah, ini adalah tahapan dari proses kondensasi itu sendiri. Udara yang tadi sudah menguap tadi ya, dari penguapan tadi terjadi akan mengalami pendinginan secara adiabatik pada kelembapan nisbi yang tertentu. Jadi ada range-nya berapa sehingga terjadi aktif proses kondensasi ini pada kelembapan tertentu. Nah, mulailah tumbuh tetes air yang kita lihat atau yang kita sebut adalah awan ya. Jadi kumpulan-kumpulan tadi dari uap air itu ujungnya menjadi awan. Biasanya ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar karena tergantung lama sebenarnya pembentukan. Biasanya semakin mendekati hujan, itu tetes-tetes awan itu semakin besar ya. Tapi kalau masih baru terbentuk, itu biasanya kalau kalian lihat di atas yang warnanya putih, itu biasanya tersebar-sebar, tidak mengumpul ya. Tetapi kalau sudah mau hujan, itu pasti mengumpul satu sama lain. Itu karena ada daya tarik-menarik tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka terjadilah hujan dan terjadilah salju. Kalau suhunya di bawah 0 derajat, itu terjadilah salju. Tetapi kalau dia masih dalam suhu yang biasa saja atau suhu ruang, maka jadilah hujan. Seperti itu ya. Kenapa di kita tidak ada salju? Nanti kita bahas bersama-sama. Ini adalah jenis-jenis awan. Jadi ada macam-macam jenis awan. Kalau di sini ada beberapa yang ditampilkan. Ada cirrocumulus, ini masih baru terbentuk biasanya dari uap air. Ada altocumulus, ada cirrus, ada altostratus, ada cumulus, ada cumulonimbus. Nah, ini biasanya kalau sudah cumulonimbus yang besar seperti ini akan menyebabkan hujan. Nah, biasanya uap-uap air tadi kalau dia masih kecil-kecil seperti ini itu masih di atas. Ketinggiannya di atas 18.000 feet. Kalian kok bisa konversi kalau mau ke kilometer. Silahkan berapa kilo dari permukaan bumi karena biasanya di beberapa buku itu digunakan feet ya karena referensi dari luar itu. Nah, semakin berat awannya, maka akan semakin dekat dengan permukaan bumi ya. Jadinya seperti ini, hujan. Jadi hujan. Ini kalian bisa lihat hari-hari. Kalau kalian rajin mengamati, silahkan ya. Misalnya nih, sekarang kan musim hujan sudah ya. Kalian lihat, mulai dari langitnya cerah sampai terjadi hujan, itu bentuk-bentuk awannya seperti apa. Kalian perhatikan silahkan saja ya kalau mau belajar. Nah, itu tadi kalau dari ilustrasi ya. Nah, ini kalau dari satelit. Jadi untuk melihat permukaan bumi sekarang dengan teknologi yang sangat maju dari tahun ke tahun itu sangat gampang sekali memantau bumi ini ya. Nah, ini salah satunya diambil dari satelit milik NASA atau Badan Antariksa Amerika. Kita juga sebenarnya punya badan antariksa, tetapi kita tidak punya alatnya untuk memantau cuaca. Ini kalian lihat bisa yang putih-putih itu adalah awan. Nah, ini pada tahun 2005. Sebenarnya satelit ini mengupdate terus setiap hari. Kalau kalian mau melihat seperti apa perubahan bentuk awan dari hari ke hari, dalam beberapa tahun misalnya, itu kalian silahkan saja search di Google itu satelit NASA, misalnya cloud seperti itu ya. Nah, cloud image. Jadi kalian bisa lihat di sana bahkan tidak hanya satu satelit, ada bermacam-macam satelit.
Nah, ini semuanya dipantau oleh Badan Antariksa Amerika dan juga Badan Klimatologi Amerika yang disebut NOAA ya. Kalau di kita, kita juga punya ya, kita juga punya badan-badan antariksa namanya LAPAN ya. Kita juga punya badan klimatologi yang namanya BMKG, seperti itu. Tetapi kita masih belum punya satelit cuaca. Jadi kita masih mengambil foto, gambar, data dari satelit punya negara lain seperti itu. Jadi tidak heran kalau misalnya negara-negara yang punya data ini biasanya negara-negara yang lebih maju perkembangan ilmu pengetahuannya karena mereka punya data dan punya alatnya. Itu kalau kalian mau belajar lebih lanjut silahkan tentang ini. Kita belum banyak belajar di kita terkait dengan ini namanya remote sensing ya. Jadi data remote sensing atau penginderaan jauh. Ini dulu memang tidak banyak berhubungan sama orang pertanian karena kita orang pertanian itu melihatnya bahwa pertanian itu hanya semata-mata masalah menanam ya, masalah mencangkul, kemudian masalah pemupukan, hanya semata-mata di situ. Tetapi kita belum concern seperti apa sih pertanian ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca, iklim, bagaimana sih alat untuk memantaunya, itu masih belum ya, itu namanya precision farming sebenarnya. Jadi sekarang kalau kalian orang pertanian mungkin saya kilas sedikit ya karena kita di sini semuanya adalah berkuliah di bidang pertanian ya, agroteknologi, agronomi, ilmu tanah, HPT dan lain-lain. Nah, kalau kalian lihat, saya nggak tahu mata kuliah apa ya, tapi secara umum perkembangan pertanian di kita ada konvensional pertanian. Konvensional pertanian atau pertanian konvensional adalah pertanian yang kita lakukan dan kita lihat hari-hari ya. Misalnya kalian lihat petani di Kalampangan begitu ya, atau di bagian mana di Kalimantan Tengah, atau mungkin orang tua kalian, atau mungkin kalian sendiri adalah pelaku pertanian, seperti itu secara konvensional. Kenapa konvensional? Karena alat-alatnya masih manual, itu intinya ya. Masih manual, masih pakai parang, pisau, terus cangkul, dan segala macam. Yang tahapan kedua adalah pertanian secara apa? Yang biasanya sekarang. Ada yang tahu nggak orang pertanian nih? Secara mekanisasi ya, secara mekanisasi dilakukan dengan alat-alat yang canggih. Yang bisa kalian lihat di mana? Di perkebunan besar biasanya atau di perusahaan besar. Yang selanjutnya sekarang lagi rame adalah pertanian organik. Pertanian organik memang agak mirip pertanian konvensional, tapi biasanya pertanian organik ini memanfaatkan sedikit teknologi biologi atau mikrobiologi. Jadi ada tambahan mikrob misalnya. Jadi teorinya seperti itu. Nah, yang paling modern pertanian adalah precision farming atau pertanian presisi. Kenapa namanya pertanian presisi? Karena dia menggunakan alat yang sangat canggih. Pertanian presisi ini tidak sama dengan pertanian mekanisasi. Kalau mekanisasi itu menggunakan traktor, menggunakan perontok padi misalnya yang kalian tahu. Tapi kalau pertanian presisi itu menggunakan data-data remote sensing biasanya. Komputerisasi, robotik seperti itu ya. Itu adalah pertanian pada era yang sangat modern. Jadi mudah-mudahan suatu saat kalian bisa belajar atau mempelajari ya seperti apa sih pertanian presisi sehingga wawasan kalian terbuka. Jadi tidak malu atau tidak takut sebagai orang pertanian atau lulusan pertanian. Tidak minder karena sebenarnya pertanian ini sudah sangat maju kalau di negara lain ya, mungkin di negara kita masih terbatas. Nah, itu seperti apa? Misalnya hanya dengan memencet tombol A, kita bisa melihat sebaran penyakit atau sebaran hama itu di mana, bagaimana cara mengatasinya, hama apa itu gitu ya, bisa dideteksi. Dengan handphone juga bisa sebenarnya beberapa aplikasi sekarang kalian tidak perlu menghafal lagi ya nama-nama tanaman, nama-nama latinnya, bisa tinggal di-scan muncul, oh ini tanaman ini
apa namanya, fungsinya ini, itu sudah ada di beberapa. Kita memang mungkin belum ada dan kita belum ada mata kuliahnya ke pertanian presisi, saya nggak tahu, mungkin ke depannya ada. Ini salah satu dimanfaatkan untuk memantau cuaca. Jadi faktor cuaca itu sangat berpengaruh sekali, dalam pertanian seperti itu, terutama skala besar ya, kalau di negara-negara maju, itu. Jadi memanfaatkan salah satu data seperti ini, sehingga kita bisa menduga atau memprediksi kapan terjadinya hujan, kapan terjadinya kemarau. Sehingga tidak lagi seperti yang disampaikan para petani, kalau kalian nanti KKN atau ke desa itu pasti suka ditanya ya, kok, fenomena, apa namanya, hujan ini berubah-ubah ya, kok hujannya dulu seperti ini, kok sekarang seperti ini. Nah, itu karena kita hanya berdasarkan feeling atau perasaan saja, tetapi tidak berdasarkan data. Jadi kalau kalian, itu kalau saya tanya nih sama kalian ya, misalnya saya tanya nih di ujian, musim kemarau dan musim penghujan kapan di Kalteng lah, di Palangkaraya dan sekitarnya. Itu pasti jawabnya macam-macam ya, ada jawabnya begini, ada yang begitu. Tetapi dilihat lagi datanya seperti apa. Nah, itu akan kita pelajari minggu ke depan ya terkait dengan data, bagaimana cara melihat data hujan. Nah, itu sekedar intermezzo buat kalian supaya jadi pembelajaran ya. Nah, ini adalah, jenis awan yang tadi yang sudah kalian lihat gambarnya, itu jenisnya seperti ini, kriteria karakteristiknya seperti ini. Kalau kalian lihat apa bentuknya, kemudian, dari mana dia datang, kemudian suhunya berapa ya, kalian bisa baca di sini saja, tidak perlu saya jelaskan. Karena, ini juga, apa namanya, lebih ke deskriptif ya, tidak ada angka-angkanya. Kalau awan itu hanya berdasarkan gambaran yang terlihat, seperti itu. Jadi tidak ada yang awannya, alat pengukuran awan maksudnya tidak ada ya. Jadi hanya secara deskriptif, orang menilai awan itu apa. Hanya biasanya semakin dekat dengan permukaan bumi, itu akan semakin, eee, cepat terjadi hujan, ya. Contohnya seperti hari ini, mungkin di tempat kalian sedang hujan atau enggak. Nah, ini biasanya untuk kawasan tropis ya ada altocumulus, altostratus. Nah, ini terjadinya kapan kalian bisa lihat, ada yang terjadinya pagi, siang, atau sore, atau malam. Malam sebenarnya ada awan ya, cuman karena kita nggak melihat, mungkin kita pikir nggak ada awan malam ya. Kalau ada hujan pasti ada awan, seperti itu. Makanya jangan berpikir awan hanya terjadi di siang hari, tetapi awan itu ada siang dan malam. Ya, pada saat malam tidak terlihat karena gelap ya. Nah, ini kemudian awan-awan yang rendah, ada kalian lihat ada stratocumulus, ada apa namanya stratus, ada nimbus stratus. Ini lihat, kalian lihat misalnya kalau lagi gerimis, itu awannya gimana. Kalau lagi hujan deras, awannya gimana. Kalau lagi panas, kondisi awannya gimana. Atau kalau lagi, apa namanya, langit cerah, kondisi awannya bagaimana, kalian silakan lihat saja. Ya, silakan diamati, ini ada beberapa kategorinya. Kalian bisa baca dan kalian bisa pelajari sendiri. Selanjutnya nih sebelum saya mulai lagi, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya tidak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Udah jam berapa ya? Oke, sebelum saya lanjutkan, sebentar saya akan siapkan link absensi ya. Saya lihat di sini sudah ada 40 orang yang masuk. Kalau di perkuliahan pertama itu tertulis 44 orang ya, saya nggak tahu kemana yang lainnya. Sebentar ya saya siapkan, sebelum saya mulai nanti takutnya kelupaan ya, saya share link absen, nanti lihat di chat box sebentar.
Oke. Silakan dicek ya chat box-nya, di situ sudah ada link absennya. Mulai sekarang kita mulai absennya. Jadi silahkan mengisi absensinya sambil menjalankan perkuliahan. Oke, ini ada yang mau tanya, siapa yang mau tanya nih? Bu, Agrimadi, Bu. Silakan. Di setiap kondisi hujan itu kan, Bu, kadang ada petir, kadang tidak ya, Bu ya. Kondisi seperti apa yang bisa menyebabkan hujan itu ada petirnya gitu, Bu? Oke, selanjutnya kita akan jelaskan di perkuliahan atau materi ini selanjut ini ya. Karena yang tadi masih awan ya, sekarang hujan ya. Sebentar kita akan jelaskan. Oke. Nah, ini adalah materi kita selanjutnya adalah tentang hujan ya. Tentang hujan itu seperti apa? Hujan adalah sebuah produk atau suatu produk daripada kondensasi atau uap air di atmosfer. Karena selain hujan tadi ada namanya sublimasi ya. Jadi itu bentuknya berwujud cair, berbeda dengan presipitasi non cair, salju atau batu es atau slit. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi hujan umumnya berbentuk cair. Lanjut ya. Ini kalian lihat siklus hujan tuh sama saja sama siklus air atau siklus pembentukan awan. Ini tadi ya ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, kemudian turun secara singkatnya turun kembali ke permukaan bumi dan siklus ini terjadi terus-menerus. Nah, ini kita lihat seperti apa sih pola hujan di negara-negara yang ada di dunia ya. Kalau kita lihat di dunia ini ada berapa negara? Kalau kalian tahu. 100, 200, 300 ya. Ada banyak negara. Nah, salah satunya yang kita akan point out di sini adalah Indonesia. Indonesia itu berada di mana? Di garis khatulistiwa. Kalau kita lihat di sini ada ekuator ya. Ekuator, kemudian Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Nah, apakah pola hujan di Indonesia sama? Seperti pertanyaan temannya tadi, ada hujannya macam-macam jenisnya ya. Apakah itu sama di satu daerah-daerah lain di Indonesia? Dalam bayangan kita, kalau kita belum tahu, lah hujan pasti sama lah ya gitu ya. Mau gimana ya, hujan itu air gitu ya. Tetapi ternyata ketika dipelajari lebih dalam, pola-pola hujan itu memiliki pola yang masing-masing ya. Kalian lihat, ini adalah pola hujan yang ada yang bisa kita pelajari dari data curah hujan. Kita kumpulkan, kita lihat, dan kita sandingkan dengan yang namanya peta agroklimatologi. Jadi agroclimatic zone itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 zona, dan ini sangat bagus kalau kalian mau melakukan penelitian hubungannya dengan pertanian. Zona agroklimatologi ini, karena ini salah satu faktor yang paling besar di tropis mempengaruhi pertanian itu adalah hujan, kondisi hujannya. Karena kalau suhu, kelembapan, dan lain-lain itu hampir konstan ya, baik siang maupun malam, baik hari per hari, bulan per tahun. Jadi perubahannya tidak begitu signifikan. Tidak seperti di negara 4 musim, kalau suhu biasanya kalau musim dingin di bawah 0 derajat, tapi kalau musim panas biasanya di atas 20, di atas 30 derajat. Tapi di kita kalau suhu itu hampir merata, hanya naiknya sedikit saja ya. Masih di kisaran yang sama saja antara 20 sampai 30. Belum pernah ada terjadi di bawah 0 derajat. Sehingga itu tidak terlalu dianggap ya, walaupun memang mempengaruhi beberapa varietas tertentu, tapi tidak mempengaruhi terjadinya secara general mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan atau tanaman. Tapi kalau hujan ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kalian lihat terutama tanaman-tanaman yang perlu air banyak, itu kan pasti basisnya melihat kalender hujan ya, makanya muncul ada namanya kalender tanam untuk padi ya.
Jadi biasanya kapan harus nanam padi, kapan harus panen padi gitu ya. Varietasnya apa itu harus berdasarkan zona agroklimatik. Kalau zona agroklimatiknya terlalu kering, kemungkinan besar tidak akan disukai oleh tanaman-tanaman yang penyuka air atau bisa tumbuh tetapi tidak maksimal. Demikian juga sebaliknya. Nah, di Indonesia sendiri kita melihat di Kalimantan saja itu punya berbagai tipe atau pola dari hujan sendiri. Kalau kita lihat di sini ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya apa nih? Merah, ada yang abu-abu. Kalau kita lihat di sini, misalnya contoh ini Kalimantan Tengah, kalau kita lihat secara lebih dekat, ini ada 2 stasiun digunakan dari Palangkaraya dan dari Sampit. Dari Palangkaraya itu masih warnanya hijau ya, berarti musim basahnya 5 sampai 6, keringnya 2 sampai 3, seperti itu ya. Bulan ya. Jadi ini. Kemudian yang biru apa? Yang biru itu berarti lebih basah ya, musim keringnya lebih pendek. Nah, ini masing-masing punya karakteristik masing-masing dan yang kadang tidak disadari oleh kita orang pertanian, kita pikir hanya tanah saja yang berpengaruh, tanah subur atau tidak subur, tetapi ternyata faktor-faktor iklim, salah satunya hujan ini sangat berpengaruh. Kalau kita menanamnya di lahan ya, kalau di rumah kaca beda ceritanya lagi, karena semuanya bisa diatur atau disiram atau dibikin apa namanya drainase irigasi yang mini seperti itu. Nah, kalau kalian lihat sekarang ini kan lagi banyak banjir. Mayoritas yang banjir ini yang wilayah-wilayah biru ini ya. Kenapa? Karena memang dia adalah wilayah yang sangat basah dibanding wilayah-wilayah nomor 1. Wilayah nomor 1 ini biasanya sering terjadi kebakaran karena dia lebih kering pada saat tertentu gitu ya. Jadi ada berbeda di dalam satu provinsi saja berbeda, apalagi dengan provinsi yang lain pattern-nya. Nah, bagaimana dengan hujan? Ada beberapa provinsi yang punya satu apa namanya? Ini contohnya ya, kita lihat. Ini pola hujan di Kalimantan, apakah sama? Ternyata tidak sama. Ini contoh dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Ini di sini belum masuk di Kalimantan Utara ya. Kalimantan Selatan biasanya mirip-mirip dengan Kalimantan Tengah. Kalian lihat ternyata secara patterns ini ada yang satu apa namanya lembah, ada yang puncak, ada lembah, ada puncak. Tapi di sini lembahnya ada macam-macam. Kalau kalian lihat secara general itu ada 2, di sini juga hampir sepertinya 2 ya. Nah, kenapa? Beberapa negara yang di bagian provinsi atau daerah atau wilayah di bagian selatan Khatulistiwa itu umumnya hanya punya satu pola hujan atau satu musim hujan atau satu musim kemarau. Tetapi di wilayah utara dari Khatulistiwa itu biasanya punya 2. Ada 2 musim hujan, ada 2 musim kemarau, tetapi biasanya hanya satu yang apa namanya yang dominan ya. Tapi kalau kita lihat dari datanya biasanya ada 2 pola seperti itu. Nah, biasanya kalau di Palangkaraya dan sekitarnya musim hujannya terjadi dari Januari sampai bulan April. Ini secara pattern normal ya. Nah, kemudian selanjutnya terjadi dari Oktober sampai Desember. Kalau di wilayah-wilayah yang utara Kalimantan, misalnya Pontianak atau Samarinda tadi, itu musim hujannya itu biasanya April sampai Juli, kemudian November, Desember, seperti itu. Jadi ada selangnya, ada musim musim kemaraunya di tengah-tengah kedua pola atau kedua bulan tersebut, gitu ya. Ternyata tidak sama. Nah, ini bagaimana di Sumatera. Sumatera juga sama pengaruh khatulistiwa ya, yang di bagian utara biasanya punya 2 pola, yang di bagian selatan punya 1 pola. Ini kurang lebih sama saja ya. Tetapi panjangnya yang berbeda. Misalnya kalau kayak di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, kalau kita lihat dari datanya, data Palangkaraya itu musim keringnya lebih panjang dari beberapa daerah di Sumatera atau di Kalimantan ya. Kita tidak melihat ke wilayah timur ya, Papua atau Nusa Tenggara, itu beda lagi pattern-nya. Ini hanya Sumatera dan Kalimantan. Kita
kita lihat karena polanya hampir sama seperti itu. Nah, ini contohnya. Apa sih tadi faktor pembeda atau penyebab perbedaan pola hujan yang terjadi? Yang pertama adalah kondisi lahan atau topografi. Yang kedua itu kondisi perairan atau badan air. Jadi banyak sedikitnya badan air, kemudian daerah dataran tinggi atau dataran rendah, kemudian penggunaan lahan itu sendiri, sama katulistiwa. Ini tadi yang saya jelaskan adalah pengaruh katulistiwa, utara atau selatan bumi. Nah, kita lihat lagi yang lebih lanjut adalah penggunaan lahan. Kenapa sih penggunaan lahan ini berpengaruh terhadap parameter atau faktor atau pola hujan ya? Ya, karena tadi biasanya kalau semakin banyak hutannya, itu menyimpan airnya juga banyak. Sehingga kalau cadangan airnya banyak, saat terjadi penguapan itu kan banyak. Banyak sumber yang menguap, kemudian terjadinya hujan, kemudian balik lagi si hutan ini menyerap air yang dari hujan, begitu terus siklusnya. Bagaimana dengan perkebunan? Nah, kalau kita bandingkan tentu karena perkebunan ini kan cenderung monokultur ya dibandingkan hutan yang hetero, ya pasti dia juga terbatas penyerapannya atau penyimpanan cadangan airnya. Bahkan kalau perkebunan yang sifatnya dipanen, dia airnya kan akan hilang juga ke bawah panennya ya. Misalnya dipanen batang daunnya, buahnya. Nah, itu juga akan hilang, tidak seperti hutan ya. Hutan itu kan tetap di situ. Nah, ini juga berkurang. Akhirnya dengan berkurangnya cadangan air yang ada di permukaan bumi atau di area tertentu itu, maka akan mempengaruhi juga pembentukan awan. Jadi awannya lebih sedikit. Kemudian hujannya juga lebih jarang seperti itu. Apalagi lahan terbuka yang tidak ada apa-apa. Misalnya salah satu contohnya padang rumput atau wilayah-wilayah yang gundul seperti itu kan biasanya lebih panas atau lebih jarang hujannya karena tidak ada sumber air. Karena kalau kalian lihat siklusnya tadi kan perlu sumber airnya, baru terjadi penguapan, baru terjadi kondensasi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa lihat dari satu daerah lain tuh ternyata berbeda karena faktor-faktor ini ya. Apalagi sekarang dengan dominasi manusia bisa mengubah penggunaan lahan atau mengubah kondisi badan air kan sekarang ini banyak dibikin waduk baru atau suatu danau atau sungai tertutup. Jadi berubah kan polanya, suatu daerah tersebut berubah pula. Nah, jadi pengaruh perubahan kondisi lingkungan itu juga sangat berpengaruh kepada pola hujan atau pola faktor cuaca yang lainnya. Nah, bagaimana untuk mengukur curah hujan? Ini adalah alatnya ya. Ini alat yang paling sederhana saja. Walaupun ada alat lainnya, ini dinamakan ombrometer ya. Ini alatnya seperti ini. Nah, alatnya kalian bisa lihat di BMKG atau di stasiun-stasiun yang ada di daerah atau ada di perkebunan dan sebagainya. Nah, oke, ini adalah alat ukurnya. Jadi untuk mengetahui seberapa terjadinya itu, maka menggunakan alat ukur. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan oh ini berubah, oh itu berubah dengan tidak menggunakan alat tuh nggak bisa lagi ya. Jadi sebagai mahasiswa kalian ini harus tahu bagaimana caranya untuk mengukur, mendeteksi, tidak hanya berdasarkan saya pikir, atau saya dengar, atau saya rasa gitu ya. Jadi tidak ada lagi dipikir, didengar, dirasa. Karena kita bukan safe ya. Jadi kita orang pertanian tuh jelas ada angka-angkanya. Makanya kenapa pertanian itu masuk di ilmu pasti atau natural science atau ilmu alam, karena kita harus ada angka-angkanya. Jadi kurangi lagi perkataan yang sering saya dengar, saya rasa Bu, saya pikir begini, saya lihat, saya dengar seperti itu. Harus jelas datanya apa. Nah, itu digunakan alat ukur tadi ya untuk hujan. Itu yang manual, yang otomatisnya ada lagi. Kalian bisa lihat ombrometer yang time series yang biasanya bisa merecord per detik. Kalau yang ombrometer tadi kan per orang ngukur ya. Biasanya ngukurnya pagi, kemudian segini. Nah, tapi kalau alat yang real time yang kita bilang
EQMS atau Automatic Weather System (AWS) misalnya, atau Automatic Monitoring System seperti itu taruh alatnya, akan mengukur sendiri, dan nanti kita download alatnya, kita lihat seperti itu ya. Kita kalau ada kesempatan praktikum bisa melihat alat tersebut. Itu yang lebih valid. Nah, tadi terkait pertanyaan temannya. Ini mungkin saya hubungkan di sini ya. Nah, kenapa ada ada petir, ada yang nggak ada petirnya gitu ya. Jadi di atmosfer, jadi mungkin ini saya mungkin nanti ditunjukkan suatu saat ya. Di atmosfer yang seperti kita jelaskan minggu yang lalu, kalian lihat atmosfer itu kan luas ya, luas dan ada lapisan-lapisannya. Nah, di lapisan-lapisannya itu terjadi berbagai hal, terutama di lapisan yang paling dekat dengan bumi, di mana faktor cuaca itu terjadi fluktuasi. Ada di atmosfer ini sendiri itu kan ada kandungan gas-gas, ada ion-ion ya, makanya terjadi daya tarik-menarik. Nah, ketika itu semakin banyak, ion positif sama ion negatif, jadi apa kalau dia ketemu? Yo, ion positif sama ion negatif, kalau kalian punya capit yang buat periksa listrik itu, jadinya listrik kan? Harus positif negatif sama seperti petir tadi. Kalau dia tidak ada ion-ionnya, biasanya ion itu dari mineral ya, mineral. Jadi kalau airnya banyak mineral, air hujan maksudnya yang diuapkan, itu terjadi biasanya petir ya. Nah, itu juga di wilayah tertentu. Jadi tidak semua wilayah. Jadi di atmosfer itu ada pattern, mungkin sama seperti di bumi ya, ada lembah, ada gunung. Kalau di atmosfer itu, jadi biasanya wilayah-wilayah yang bertekanan rendah, itu sering terjadi petir, tekanan rendah di atmosfer, karena yang datang ion-ion dari tempat yang tinggi, tekanan tinggi ya, ke situ terjadi di situ. Ya berkumpul, maksudnya dia berkumpul di situ sehingga terjadilah petir tadi. Kalau ada ion positif, apa ion negatif. Kalau nggak ada itu, nggak akan terjadi petir ya. Kalau nggak ada ion positif, ion negatif nggak akan terjadi. Sama seperti listrik, mau kalian colok misalnya listriknya cuma satu aja negatif, sampai kapan juga nggak akan hidup ya. Nah, pasti positif kalian bongkar kabel tuh kan ada dua biasanya, ada positif, ada negatif, itu baru menghasilkan listrik. Petir itu juga listrik sebenarnya. Kalau di beberapa negara maju mungkin ada alat menangkap petir ya, untuk energi petir seperti itu biasanya di daerah-daerah dingin atau Alaska yang nggak ada mataharinya, biasanya banyak petirnya, mereka menangkap petirnya. Nah, kenapa di wilayah dingin atau Alaska itu sering terjadi petir? Karena mereka tekanannya rendah ya. Jadi kalau di kita itu cenderung tekanannya tinggi, rata-ratanya gitu ya. Jadi mengalir ke yang tekanannya rendah di wilayah-wilayah kutub biasanya tekanannya rendah, suhu-suhunya rendah seperti itu, sering terjadi. Nah, itu harus dipelajari lagi. Sebenarnya ada alatnya mengukur petir tuh ada alatnya kalau di negara maju. Jadi bisa diukur per harinya petirnya berapa. Saya dulu punya kakak tingkat ketika kuliah, itu risetnya tentang petir. Tiap hari dia mengamati petir ya. Jadi ada alat dicatat sama seperti hujan tuh, misalnya petirnya berapa kilowatt biasanya. Jadi per kilowatt sama seperti listrik. Jadi dia akan mengukur, oh ini terjadi seperti ini. Nah sayangnya di kita, di tropis tuh memang tidak terlalu dominan ya petirnya, tidak menyebabkan, memang ada tertentu orang bisa disambar petir tapi enggak yang sering, berbeda dengan di wilayah kutub, itu sering terjadi, bahkan kebakaran pun dari petir. Jadi sampai kebakaran hutan lahan, kalau kalian lihat di wilayah utara Amerika itu sering penyebabnya adalah petir. Petir awal musim semi ya, setelah musim dingin itu musim semi, musim hujan, petirnya besar banyak gitu ya. Jadi dia bisa membakar mana-mana gitu ya. Nah itu, jadi tergantung tadi ion negatif, positif seperti apa. Nah di kita gimana, sama pergerakan angin juga ya, anginnya sama tekanan udaranya kemana, itu bisa diukur polanya. Dan kalau kalian mau tahu ya tadi bisa belajar atau lihat alatnya, tapi di kita nggak ada alatnya untuk mengukur petir, belum ada.
Setahu saya di Indonesia belum ada yang mengukurnya. Karena nggak terlalu penting mungkin buat orang Indonesia ya, ngapain juga ngukur petirnya ya. Nambah-nambah kerjaan yang ada aja sudah mumet ya. Seperti kalian misalnya kalau belajar lagi, mumet lagi ya. Nah itu saja. Teorinya sama saja seperti listrik, positif, negatif. Sama juga di tanah ya. Kalau di tanah itu kan kalau kalian pakai mikroskop lagi kan ada partikel tanah. Itu biasanya mengikat antara positif negatif. Biasanya pupuk apa? Positif apa negatif? Pupuk-pupuk yang digunakan. Yo, ini orang agronomi nih. Tergantung ya, kalau dia apa mau pupuk P atau N atau Ca, Mg. Nah, kalau kapur biasanya positif. Kalau N apa P apa? Belajar lagi ya. Nah itu pentingnya. Kenapa juga misalnya sudah saya pupuk banyak nih Bu, nggak tumbuh-tumbuh, nggak tinggi-tinggi, bisa jadi nggak ada yang menangkapnya ya. Kalau misalnya pupuk yang kalian kasih ionnya negatif, harus perlu lagi tambahan ion positif supaya bisa tertangkap dia. Kalau enggak, makanya kenapa kalau di kita itu ditambah kapur ya. Kapur itu ion positif ya biasanya ya. Tapi kalau positif dikasih positif lagi, ya nggak bisa lagi ya. Kalau kebanyakan juga akan terjadi penolakan lagi. Nah, itu teorinya sebenarnya sama sih di alam itu, mau di udara, mau di air, mau di tanah. Positif, negatif, apa sama seperti manusia kan? Tapi manusia bisalah sesama positif ya, sekarang lagi zamannya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau alam tuh nggak akan bisa ya. Mau kalian paksa negatif sama negatif nggak bisa, positif sama positif nggak bisa, cuman manusia yang bisa katanya ya. Nah itu, jadi silahkan kalian pelajari lagi. Nanti minggu depan kita akan belajar hujan lebih detail sama hujan buatan. Mungkin menarik buat kalian ya, karena kalau musim kemarau itu ada hujan buatan. Gimana pembentukan hujan buatan, prosedur atau tahapannya, kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang saya tanya, kalian udah absen belum semuanya nih yang ada di sini? Link absennya ada di chat box. Sudah belum? Sudah ya? Sama saya mau tunjukkan lagi siapa-siapa yang sudah mengumpul tugas ya. Supaya ngecek kalau nggak ada namanya nanti ya, daripada saya diprotes. Nah, kita cek ya tugas yang minggu lalu. Ada namanya di sini. Ini kayaknya ada yang masuk 2-3 kali juga ya. Silakan dicek sebelum kita akhiri ya perkuliahannya supaya sama-sama enak nih. Saya nggak kena protes lagi. Nih ya, ini ada namanya. Kelihatan nggak? Moga-moga. Kelihatan, Bu. Nah, ini ya. Nih ada namanya. Yang masuk di sini kalau nggak salah 50-an ya. Cuman saya nggak tahu. Nggak tahu siapa. Nih. Cek ya namanya. Kalau yang tidur nggak bisa ngecek nih. Nih. Nih pada ngumpul tanggal, nih yang ngumpul tanggal 7, ada yang ngumpul tanggal 2, ada yang ngumpul tanggal 9. Oke. Udah semua kan berarti ya? Udah ngumpul semua, kalau udah mengumpul semua tugasnya saya tutup linknya ya. Ada yang kira-kira belum ngumpul? Coba cek lagi, saya tunggu ya. Cek nih namanya. Siapa tahu tertinggal. Nah, ini namanya ya. Oke, saya lihat di awal. Udah semua ya berarti namanya ya. Kalau sudah,
Saya tutup nih, kita masuk nih sesi screenshot nih ya. Buka semua kameranya supaya kelihatan wajahnya yang cantik sama yang ganteng ya. Oke. Satu, yang kedua ya. Mana nih? Ada yang belum buka. Oke. Capture. Sudah ya? Sudah tercapture masing-masing. Karena sudah waktunya juga udah sampai, kalian akan masuk di perkuliahan yang lain. Saya nggak akan mau mengganggu waktunya lagi ya. Maksudnya nanti takut dosen yang satunya nanti protes lagi kalau saya tambah-tambah waktunya. Saya akan akhiri sampai di sini. Nanti materi yang ada ini kita akan share ya.